Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di pesan singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang dua kata saja. Jangan-jangan. Nah, saya percaya kita semua sudah akrab dengan dua kata ini. Jangan-jangan. Nah, tapi kalau kita pikir baik-baik, biasanya di balik kata atau setelah kata jangan-jangan adalah kalimat negatif. Jarang kita jumpai kalimat positif di belakang kata jangan-jangan ini. Contoh, jangan-jangan saya gagal. Jangan-jangan saya ditolak. Jangan-jangan saya sakit, jangan-jangan saya tidak bisa, dan seterusnya, masih banyak yang lain. Kita dengan mudah merangkai kalimat negatif di balik kata jangan-jangan ini. Nah, tapi jangan lupa saudara, setiap koin ada dua sisi. Jika kita bisa berpikir, jangan-jangan saya gagal di satu sisi, jangan lupa di sisi satunya, jangan-jangan saya berhasil. Jika kita bisa berpikir, jangan-jangan saya tidak bisa, di sisi satunya, jangan-jangan saya bisa. Jika di satu sisi, jangan-jangan saya ditolak. Di satu sisi lainnya, jangan-jangan saya diterima. Jika di satu sisi, jangan-jangan saya sakit. Di sisi satunya, jangan-jangan saya sembuh atau tidak sakit atau terbebas dari penyakit. Nah, pertanyaannya, mengapa kita dengan mudah berpikir ke arah sisi yang negatif? Karena kita sangat terbiasa dengan hal-hal negatif. Komunitas kita, di mana kita hidup bahkan, mungkin di tempat kerja, atau mungkin dari kecil sejak kita dibesarkan, kita sangat akrab dengan yang namanya berita negatif. Ambil contoh, setiap kali kita buka internet, TV, ya, atau berita dari manapun juga, koran mungkin, headline berita adalah selalu berita negatif. Karena itu yang menjual. Nah, tanpa sadar, hal-hal demikian membentuk pola pikir kita. Sehingga jika kita mendengar atau melihat sesuatu yang negatif, dengan mudah kita menerimanya, tanpa kita sadar. Padahal, sekali lagi, di sisi sebaliknya, ada yang positif, karena selalu ada dua sisi. Tapi kita tidak dengan mudah menerima yang positif. Karena apa? Karena mindset kita terlatih menerima hal yang negatif. Sehingga pada saat kita mendengar yang positif, kita otomatis mindset kita akan berpikir, apa iya benar. Demikian saudara. Nah, apa kata firman Tuhan? Bagaimana mengatasi hal ini? Mari kita buka Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan saudara. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kalau kita mengatakan pikirkanlah semua itu, bukan dikatakan katakanlah, tapi pikirkanlah itu. Karena sebelum keluar dari mulut kita, biasanya sudah ada di pikiran kita. Maka kita dilatih. Alkitab menyatakan, kita harus memikirkan semua yang baik. Maka itu yang akan keluar dari mulut kita. Meskipun apa yang terjadi mungkin tidak seperti yang kita harapkan, pikirkanlah yang baik. Pikirkanlah yang baik. Pikirkanlah yang baik. Ingat, di satu sisi buruk, di satu sisi ada selalu kebaikan. Nah, ini yang dinamakan kekhawatiran saudara. Coba pikir baik-baik saudara. Seringkali apa yang kita khawatirkan, pada akhirnya itu tidak terjadi. Nah, kekhawatiran adalah sesuatu yang di depan, yang belum terjadi bahkan. Tapi kita sudah mengantisipasi jauh-jauh seakan-akan itu pasti terjadi. Padahal tidak demikian, saudara. Mari hari ini kita kembali kepada firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk pikirkan sesuatu yang baik. Setelah itu perkatakan semua yang baik saja. Firman Tuhan yang lain di dalam Mazmur 103 mengatakan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kitab bahasa Inggris mengatakan, bless the Lord, O my soul, and forget not His benefit. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itulah landasan kita berdiri pada saat kita mengalami atau melihat atau mendengar yang buruk. Maka kita sudah punya memori akan segala sesuatu yang baik. Nah, yang itu yang harus kita bawa keluar. Yang harus kita pikirkan, yang harus kita perkatakan. Oke, demikian pesan singkat hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. And God bless you all.